Tapi gimana pun tetap yakin sih sama diri sendiri kalau misalkan aku tuh bisa gitu menjalankan si bisnis ini gitu. Halo, nama saya Nur Fitri Hasanah, biasa dipanggil Fitri. Saya owner dari Terrarium Palace. Jadi Terrarium Palace itu adalah usaha yang bergerak di bidang tanaman hias, tapi kita kemas dalam bentuk seni terrarium. Nah, untuk produknya itu kita ada terrarium kit dan juga terrarium workshop. Nah, Terrarium Palace ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya tuh istana terrarium. Jadi harapannya dari nama ini tuh kita pengen kalau Terrarium Palace ini nanti kedepannya bisa jadi istana gitu ya. Bisa dibilang istananya terrarium atau bisa juga dibilang pusatnya terrarium yang ada di Indonesia. Kalau awalnya banget itu waktu 2018, waktu masih kuliah. Waktu itu lagi magang di salah satu tempat di Bogor. Karena teman-temannya juga waktu itu lumayan asik gitu. Jadi aku coba ajak gitu, coba yuk bisnis gitu, bisnis apa gitu. Nah terus udah gitu dari situ tercetuslah si terrarium ini. Karena waktu itu terrarium juga belum banyak orang yang tahu dan belum banyak juga orang yang bisnis di bidang ini. Makanya kita tertarik untuk bikin bisnis di terrarium ini gitu. Kalau latar belakangnya sendiri sebenarnya sih iseng aja sih. Karena pengen nyoba aja gitu sesuatu yang baru kayak gitu sih Kak. Home decoration with ornamental plants have been many people's favorite. Not only to decorate the rooms, ornamental plants also help air circulation and have an aesthetic value. One of it is terrarium. Terrarium is a replica of a garden or an ecosystem which is installed in a glass or transparent plastic container. Kalau untuk karyawan sih saat ini masih ada dari teman dan dari keluarga. Kurang lebih ada sekitar 5 orang, termasuk saya jadi 6 orang yang bantu gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika ada bulk order kayak orderannya yang banyak gitu, biasanya kita rekrut karyawan secara freelance gitu, jadi by project. Kebetulan saya tantenya Fitri, saya sering lihat Fitri merawat tanaman, terus packing, terus akhirnya saya coba-coba bantuin aja gitu sambil mempelajari tanamannya apa gitu. Waktu pertama lihat sih belum tahu, makanya banyak nanya ini apa gitu. Terus cara masukin ke itunya gimana, medianya dari apa, ya pasti banyak nanya sih ke Teh Fitrinya. Perubahannya sih jadi banyak temen ya, sama saudara juga sering ngumpul, sering ngobrol gitu. Tadinya saya nggak tahu nih media tanam apa aja, ternyata kan ada campurannya juga dari kayak pasir sekam kayak gitu-gitu. Terus ya akhirnya dikit-dikit mulai tahu lah gitu dengan cara ngelihat gini. Untuk pemasaran kita masih mengandalkan penjualan online dengan bergabung di beberapa platform marketplace dan sosial media. Kita memberikan edukasi sekitar terrarium seperti tip dan trik, cara membuat terrarium dan cara perawatannya. Target itu anak muda dan orang tua yang ingin memiliki dekorasi ruangan yang unik dan ingin bercocok tanam di lahan yang terbatas. Sangat berpengaruh banget, soalnya dengan kita kan masih mengandalkan media sosial itu karena kan penjualannya kan masih online ya. Terus untuk meyakinkan itu kita harus membuat konten-konten yang baik gitu, yang untuk meyakinkan konsumen gitu. Nur Fitri Hasanah, a woman who graduated from Bogor Agricultural Institute, has been starting a business named Terrarium Palace since 2020.
Fitri said work on terrarium as a stress reliever and increase her creativity. Nah, kenapa alasannya milih ini tuh karena yang pertama di Indonesia sendiri belum banyak yang bisnis di bidang ini. Yang kedua karena background juga, karena hobi juga, mungkin hobi bercocok tanam juga. Nah itu sih yang jadi landasan utama gitu. Nah terus juga kan untuk ngelihat perkembangan sekarang itu orang pengen bercocok tanam tapi dia nggak punya lahan yang luas, misalkan kayak di perkotaan, misal kota-kota besar seperti itu. Makanya itu juga dari sana kita ngelihat potensi kalau misalkan si terrarium Palace ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitu. Keunggulannya sendiri kalau di kita itu kita kan jualnya terrarium kit. Jadi kalau misalkan pesan itu nanti konsumen bisa pilih sendiri mulai dari tanamannya, mulai dari wadahnya juga, terus bisa pilih kerikil dan pasirnya sendiri. Kita juga udah siapin juga kartu ucapan buat konsumen yang mau kirim hadiah mungkin ke temannya gitu. Untuk keunggulannya, kita juga ada layanan gratis konsultasi tentang terrarium. Karena banyak orang yang masih belum mengenal tentang terrarium ini, jadi kita buka konsultasi gratis. Jadi bebas tanya tentang apa aja seputar terrarium ke Terrarium Palace. Terrarium ini sebenarnya adalah seni bercocok tanam dalam wadah kaca yang menyerupai suatu ekosistem atau kayak menyerupai suatu taman gitu. Makanya keunikannya sendiri itu ada di menanam dalam wadah kacanya sendiri gitu, yang dia tidak punya lubang drainase seperti misalkan kalau kita tanam di pot itu kan ada lubang drainasenya, tapi kita kayak bikin replikanya nih di terrarium ini dia nggak punya drainasenya, tapi kita susun di dalam terrarium ini menyerupai replika yang ada di luar ruangan gitu. Kayak misalkan kalau misalnya kita lihat ke bumi, itu di paling dasarnya itu kan ada bebatuan yang besar, terus bagian atasnya ada pasir lagi, baru tanah seperti itu. Kemudian bagian atasnya lagi ada tanaman kayak gitu. Kendalanya kalau misalnya bahan habis, misalnya tanamannya nggak ada, terus cuaca hujan, paling nggak kita harus minta waktu agak lama ya, sekitar 2 minggu sebelum pengiriman kita udah nyiapin semuanya gitu. Suka dukanya kalau misalnya salah alamat, kalau nggak misalnya gelasnya pecah, kita bisa ganti sih, tapi dengan sesuai ketentuan ya. Yang bikin seneng ya akhirnya saya juga seneng tanaman, tadinya nggak suka tanaman gitu. This terrarium has become popular among ornamental plants enthusiasts. Some people are interested in making and arranging their own terrarium plants. Fitri also offer a package of terrarium so that buyers can brush up their creativity by arranging their own garden in the container according to their preferences. Had no support from her parents and closest friends, Fitri didn't just give up. She continued to do what made her believe that the Terrarium Palace will be appreciated by society. Karena kita masih penjualan online, jadi kita harus meyakinkan konsumen dengan membuat konten-konten yang bagus. Jadi konsistensi dari konten-konten tersebut yang menjadi tantangan besar buat kami ya. Karena sekarang kan perkembangan media sosial itu sangat cepat berubah trennya, jadi kita harus mengikuti perkembangan dari tren tersebut. Untuk penyusunan tanamannya ini bebas, bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Nah ini sudah jadi terrariumnya dan siap dipajang di ruangan kamar. Making a terrarium does require creativity. We need to pay attention to layers and plants that we'll put in a glass container. It needs to be remembered that in creating a terrarium, not all plants can be used. Kita sangat terbuka untuk menerima kritik gitu dan bisa dijadikan pembelajaran buat kita untuk kedepannya.
Bahannya ini kerikil, pasir, media tanam, terus tanamannya biasanya kita kerjasama sama petani sukulen dan kaktus. Di Indonesia sendiri banyak juga perkembangannya, seperti misalkan dikombinasikan dengan aquascape yang dibilang jadi paludarium. Ada juga yang dibuat si terarium ini menjadi kandang peliharaan seperti misalkan reptil atau amfibi. Nah, itu juga masih bisa dikembangkan lagi secara luas. The result would never betray its process. An effort that Fitri gave to Terrarium Palace is give a big impact day by day. As the development of internet, the online marketing is keep running. For Fitri's team, digital marketing affected enormous for the business. Nah ini menarik sih sebenarnya, karena kalau tanaman itu sebenarnya dia punya manfaat psikologis ya. Jadi dari tanaman sendiri kalau kita lihat hijau-hijau, misalkan kayak kalau kita refreshing kemana pasti kita pengennya lihat hijau-hijau gitu ya. Nah ini juga terarium juga pengennya seperti itu. Jadi harapannya dari tanaman ini bisa menghilangkan stres dari penggunanya, dari perakitnya gitu. Dan kita juga ada, karena kita juga merakit sendiri nih si konsumennya, dari proses merakit itu juga yang bikin kita tuh kayak proses healing juga gitu. Nah untuk perawatannya itu ada 2 teknik yang harus diperhatikan, yaitu penyinaran dan penyiraman. Karena ini terarium terbuka, jadi dia lebih banyak butuh penyinaran. Penyinarannya ini cukup 4-6 jam aja di pagi hari, bisa matahari langsung ataupun tidak langsung. Kemudian untuk penyiramannya sendiri bisa tunggu sampai si medianya di terarium itu kering, sekitar 7-10 hari gitu sekali ya. Jadi indikatornya adalah kalau misalkan medianya itu udah kering, baru kita perlu lagi untuk menyiram gitu. Since the pandemic period, gardening has become the most popular activity in the community. The hobby adds interior aesthetic value to the house. Different model and shapes are the terrarium's trademark. Ada. Kalau momen terendahnya itu waktu awal mulai bisnis ini sih, karena waktu dari 2018 itu kan masih fokus kuliah kan, jadi nggak terlalu fokus di sini. Baru fokusnya itu di tahun 2020 ketika udah lulus nih. Nah ketika udah lulus kan mungkin kalau teman-teman yang lain cari kerja, udah dapat kerja gitu. Dari orang tua juga tuntutannya pengennya kerja gitu. Tapi sayanya yang pengennya usaha aja gitu. Nah di situ sih yang beratnya, karena dari orang tua juga kurang mendukung, dari teman dekat juga ada juga yang kurang setuju gitu. Tapi gimana pun tetap yakin sih sama diri sendiri kalau misalkan aku tuh bisa gitu menjalankan si bisnis ini gitu. Ya kalau orang tua sendiri kan pengennya supaya aku tuh jadi pegawai negeri sipil gitu. Tapi gimana cara meyakinkannya adalah kita melakukan apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ke orang tua biasanya lebih ke pembuktian sih kayak gitu. Nah selama 2 tahun ini ngejalanin dari 2020 itu sampai sekarang, progresnya tuh di terarium ada gitu, ada yang terlihat gitu progresnya. Misalkan kayak diundang workshop, terus juga ada pesanan berapa ribu. Nah itu sih yang bikin orang tua agak sedikit melepas gitu, agak sedikit memberikan gitu kepercayaan kepada saya untuk ya udah di situ aja dulu gitu. Kalau sukanya itu aku suka memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain senang, aku juga ikut senang gitu. Nah dari situ sih, karena si terarium ini tadi manfaatnya adalah membuat orang mengurangi stres, terus juga bikin orang happy juga, bercocok tanam. Nah itu sih itu udah cukup juga, udah bikin aku senang. Jadi gimana pun keadaan bisnisnya tetap senang ngejalaninnya gitu. Kita kasih garansi 100% kalau misalkan pecah atau ada tanaman yang rusak, kita juga ganti gitu. Ya saya sih akan terus berusaha ya untuk maksimal gitu ya, terutama ini kan penjualannya masih online, jadi saya
berusaha untuk orang tidak hanya mengenal online gitu. Misalnya kita dari teman atau kita mengajak teman ke sini untuk melihat apa sih terarium. Soalnya kan mungkin orang juga belum tahu terarium itu apa gitu. Dan saya sendiri juga setelah masuk baru tahu, oh ini terarium. Selama ini kan tahu tanaman hanya itu aja gitu. Sedangkan terarium ini ternyata berbeda, bisa dijadikan kreasi unik gitu yang senang mengkoleksi tanaman gitu. Jadi saya marketnya jadi tidak hanya online ya. Jadi saya juga pengen jadi orang tahu tidak secara online juga gitu. Terrarium pellets can be used to house decoration, gives a feel of tropical, Mediterranean, or desert garden depending on the materials and decoration that used. Depannya mudah-mudahan lebih sukses, lebih bisa diperluas lagi jangkauannya, terus lebih bagus lagi administrasinya, pokoknya semuanya deh. Kalau untuk targetnya sendiri, harapannya nanti ke depan bisa punya workshop sendiri. Jadi misalkan ada konsumen yang mau datang dan mau bikin terariumnya sendiri, itu bisa langsung dirakit di tempat gitu. Dan kita juga bisa ngadain workshop sendiri, punya toko sendiri. Kedepannya lebih stabil aja sih dari penjualannya. Oh, harapannya mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa dikenal banyak orang lagi, misalnya tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja tambah lebih baik ke depannya gitu, tambah berkah. Motivasi untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang, terus semangat, jangan pantang menyerah, jangan cepat puas juga karena aku yakin semua orang juga punya potensi terbaiknya dari diri masing-masing. Kemudian ada juga salah satu quotes yang aku suka, yang ini juga bikin yang bikin aku tetap yakin untuk menjalankan bisnis ini, yaitu dari Pak Dahlan Iskan, setiap orang itu punya jatah gagal dan habiskan jatah gagalmu saat muda.